Selamat sore Indonesia dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan di hari yang luar biasa ini saya sekali lagi mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta webinar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Total peserta yang tercatat sampai penutupan hari kemarin adalah sebanyak 892 peserta dan diikuti dari 26 kota dan kabupaten dan di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, bahkan sampai di NTT dan Rote. Terima kasih atas setiap peserta yang sudah mendaftarkan diri dan mengikuti seminar ini. Saya percaya kita semua akan mendapat sesuatu yang berharga dari webinar yang kita ikuti pada sore hari ini. Nah, bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh mengikuti webinar dengan topik bangkit membangun model pendidikan masa depan pasca COVID-19. Saya percaya ini berarti sesuatu yang berarti bagi kita semua dalam masa-masa pandemi ini. Kita diizinkan untuk belajar banyak hal, dan biarlah webinar pada sore hari ini juga dapat memperlengkapi setiap kita. Kiranya dengan semangat kebangkitan nasional, kita dapat belajar untuk membangun sebuah model pendidikan untuk menyambut sebuah kenormalan baru setelah COVID-19 ini berakhir. Kami percaya hal ini akan sangat berguna bagi institusi pendidikan, para pendidik, pengurus yayasan, dan bahkan pemerhati pendidikan. Kiranya kita semua dapat belajar bersama dan dapat mengambil hikmat dari webinar yang akan diadakan pada sore hari ini. Karena itu, webinar ini terselenggara atas kerjasama dari 3 organisasi sebagai berikut. Yayasan Pendidikan Visi Misi, Yayasan Terampil Indonesia, dan Majelis Pendidikan Kristen Wilayah atau MPKW Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, berikutnya izinkan saya untuk bisa terlebih dahulu membacakan aturan-aturan dasar selama webinar ini berlangsung sebagai berikut. Bapak Ibu boleh memperhatikan di layar Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu peserta hanya dapat mengajukan pertanyaan selama webinar berlangsung dengan cara memanfaatkan kolom pertanyaan yang ada di sebelah kanan jika Bapak Ibu menggunakan laptop. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan mobile device atau handphone atau gawai, Bapak Ibu akan menemukannya di bagian bawah dan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan selama webinar ini berlangsung. Dan peserta wajib menggunakan tentunya kata-kata yang sopan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar saat bertanya atau berkomentar pada kolom pertanyaan yang telah disediakan. Dan yang ketiga, respon atau jawaban dari narasumber kita dan para panelis akan tersedia ketika webinar ini berlangsung dan dapat dibaca sampai atau pada periode tanggal 22 sampai 26 Mei 2020. Sekali lagi saya mengulangi, ada beberapa pengumuman yang penting. Salah satunya adalah pertanyaan dan komentar dapat dilakukan selama webinar ini berlangsung. Caranya, Bapak Ibu yang menggunakan laptop dapat menemukannya di area sebelah kanan layar Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu yang menggunakan gawai dapat menemukannya di bawah, bagian bawah dari gawai atau layar Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akan memulai webinar kita akan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pidato atau sambutan dari Bapak Iskandar Adi Kusumo MBA, mewakili dari MPKW Jatim dan juga YPVM dan juga Yayasan Terampil Indonesia. Waktu kami silakan. Selamat sore, Ibu dan Bapak-Bapak seluruh Indonesia, selamat sore. Ya, salam sejahtera, salam bahagia dari Surabaya. Karena ini kami penyelenggara semuanya ada di Surabaya. Ibu dan Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena terlaksananya webinar ini di dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kami atas nama Yayasan Pendidikan Visi Misi, Yayasan Terampil, dan juga Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti webinar ini. Seperti disebutkan tadi, pesertanya sekitar 900 peserta. Luar biasa ini, luar biasa. Kalau tidak Tuhan yang menggerakkan ini. Karena kita ingin bangkit dari keterpurukan. Selama ini kita tidak pernah lagi ketemu satu sama lain sebagai murid, sebagai guru. Karena kita semuanya bekerja di rumah. Oleh karena itu, dengan keikutsertaan 900 peserta, mulai dari Sumatera, Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, sampai Rote NTT, semuanya ikut bergabung di sini untuk mengetahui apa sih model pendidikan di masa depan. Dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini, kami menyiapkan diri ya, untuk materi-materi yang akan datang, yaitu membangun model pendidikan bagi masa depan generasi muda Indonesia. Kami harapkan ini menjadi berkat bagi peserta, baik itu bagi guru, bagi pengurus yayasan, bagi anak didik juga, bagi juga penyelenggara atau pemerhati pendidikan. Kami semua ikut berpartisipasi ya di dalam memajukan pendidikan ini sehingga Indonesia menjadi generasi muda yang menuju ke generasi emas Indonesia. Di sini kami ingin membantu ya materi-materi dengan menyiapkan, menampung, dan menyebarluaskan materi-materi pembekalan bagi bagi guru, kepala sekolah, dan pengurus-pengurus yayasan untuk menjadikan anak didik kita semakin maju. Demikian sambutan singkat ini. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat bagi Ibu dan Bapak-Bapak dan juga bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iskandar Adi Kusumo MBA, mewakili MPKW, Yayasan Pendidikan Visi Misi dan juga Yayasan Terampil Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan yang terlebih dahulu mendahului kita.
Karena itu, mari mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Pasti kita sudah tidak sabar mengikuti webinar sore hari ini, tapi izinkan saya dengan sangat cepat untuk dapat menjelaskan sedikit tentang susunan acaranya. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan narasumber tunggal kita, yaitu Bapak Takim Andriono, PhD. Beliau adalah penanggung jawab School Leadership Development Program atau SLDP dan program-program pelatihan guru dan kepala sekolah. Beliau juga menjadi penasehat dari MPKW Jatim untuk kepengurusan periode ini. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan juga tanggapan dari para panelis dan diikuti atau disambung langsung dengan membahas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Oleh karena itu saya ingatkan Bapak Ibu dapat menuliskan atau mengajukan pertanyaan melalui tempat yang sudah disediakan. Kalau laptop di sebelah kanan, kalau gawai ada di sebelah bawah dari screen Bapak Ibu atau layar Bapak Ibu pada sore hari ini. Oleh karena itu adalah rangkaian atau susunan acara yang kita akan ikuti, dan izinkan saya setelah ini akan mengumumkan para panelis. Kalau tadi narasumber saya sudah sebutkan namanya dan sudah tidak asing lagi bagi kita semua Bapak Ibu, para panelis yang akan memberi tanggapan setelah narasumber pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Iskandar Adi Kusumo, MBA. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua 1 Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Timur dan seorang pemerhati pendidikan. Berikutnya adalah Ibu Sarah Prasasti M.Hum. Beliau adalah pengajar SLDP MM persekolahan, khususnya desain kurikulum dan motivasi belajar. Beliau juga seorang pemerhati dan konsultan pendidikan. Berikutnya adalah Ibu Ami Iwani, PhD. Beliau adalah Associate Director Akademik dari Yayasan Terampil Indonesia. Ya. Dan last but not least, yang terakhir, Bapak Yanuar Budiman, PhD. Beliau adalah sehari-hari melayani sebagai dosen SLDP MM Persekolahan Ukrida dan juga dosen program Pasca Sarjana UK Petra. Baik, itulah para panelis yang akan memberikan tanggapan setelah narasumber tunggal kita, Bapak Takim Andriono, PhD, menyampaikan presentasi beliau. Oleh karena itu, tanpa menunda waktu lagi, mari kita sambut bersama para narasumber tunggal kita pada sore hari ini, Bapak Takim Andriono, PhD, membahas atau memberikan presentasi materi tentang bangkit
membangun model pendidikan masa depan pasca COVID-19. Bapak Takim, waktu kami silakan. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Erlangga. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama mengikuti paparan yang ingin saya bagikan pada sore hari ini yang berjudul Bangkit Membangun Model Pendidikan Masa Depan Pasca COVID-19. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan kalau kita renungkan 112 tahun yang lalu, para pemuda pendiri bangsa bertekad untuk mengobarkan semangat kebangkitan nasional. Pada saat itu 37 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu mereka sudah mempunyai semangat membayangkan akan lahir sebuah negara bangsa yang besar. Kiranya kita mewarisi semangat mereka dengan bersama-sama bangkit membangun sebuah model pendidikan untuk generasi muda Indonesia menghadapi masa depan yang penuh tantangan pasca COVID-19 ini. Nah, dalam slide berikutnya kita akan lihat ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama, dampak COVID-19 dan respons dunia pendidikan. Yang kedua, tantangan perubahan dan khususnya tentang kesenjangan digital yang masih ada di antara kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bangkit membangun model pendidikan masa depan. Bentuknya seperti apa? Itu yang akan kita bahas bersama. Kita segera masuk bagian pertama dari tema ini, yaitu dampak COVID-19 dan respons dunia pendidikan. Mari kita perhatikan slide ini. Tampak Bapak Ibu Saudara, hingga Mei 2020, diperkirakan lebih dari 1,6 miliar anak didik berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi di seluruh dunia terdampak. Mereka tidak lagi bisa belajar di sekolah atau di kampus masing-masing, dan mereka harus belajar dari rumah, dan guru juga harus mengajar dari rumah. Dan itulah yang terjadi secara global. Nah, apa selanjutnya yang kita lihat? Tentu kita perhatikan kurva Kubler-Ross berikut ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat apakah kita juga merasakan ini dari slide berikut ini. Ini adalah sebuah kurva yang diperkenalkan oleh Kubler-Ross terhadap perubahan yang terjadi pada umumnya. Dan kali ini disrupsi yang luar biasa COVID-19. Dan pada umumnya kita semua syok karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, lalu muncul dan itu mengejutkan semua. Dan biasanya diikuti dengan penyangkalan. Awalnya Indonesia misalnya merasa tidak terpengaruh oleh virus ini. Tapi akhirnya muncul juga di negara kita. Ada rasa tidak percaya pada saat itu. Tapi kenyataannya sedemikian. Dan kita mulai mendengar, mengikuti peraturan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan itu semua seringkali menyebabkan frustrasi. Orang tua merasa frustrasi, anak-anaknya sekarang belajar di rumah. Mereka tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Mereka tidak pernah mendapat pendidikan guru, tidak ada briefing, tapi tiba-tiba mereka harus berfungsi sebagai guru anak-anak mereka. Guru-guru juga frustrasi, selama ini materi disiapkan untuk mengajar di kelas, mengajar di sekolah,
tapi sekarang harus mengajar jarak jauh. Nah, frustrasi-frustrasi ini jika tidak di-manage dengan baik, biasanya masuk ke tahap berikutnya. Ini yang membahayakan, disebut dengan depresi. Dan pada saat itu kita dihadapkan pada dua arah, better or bitter. Menjadi lebih baik atau lebih pahit. Nah, beberapa sekolah mulai mencoba melakukan eksperimen, dan itu bagus. Kami harap semua peserta juga mengalami ini, mencoba sesuatu yang baru. Apakah itu mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi misalnya. Dengan susah payah kita coba, kita lakukan. Dan ketika mulai berhasil, lalu ada keputusan dari pimpinan untuk memperluas itu, memantapkan, dan akhirnya kita sampai pada integrasi. Dan mudah-mudahan ketika COVID-19 ini mereda, kita sudah sampai pada tahap integrasi. Sebuah kebiasaan baru yang muncul, sebuah praktek pembelajaran baru yang muncul. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada slide berikut ini dari COVID-19 pada umumnya. Dan sementara kita perhatikan kurva ini, ada yang hitam, ada yang merah, dan ada yang hijau. Tentu pemerintah berusaha keras agar kurva ini tidak naik ke atas tanpa kendali. Berbagai upaya dilakukan, bahkan menggunakan palu yang besar untuk mencoba menurunkan kurva ini dari hitam, merah menjadi hijau. Inilah yang disebut dengan sebuah fase the hammer. Dipukul keras agar turun, karena fasilitas kesehatan tidak akan mampu menampung kalau dibiarkan. Itulah sebabnya kita sebagian kota menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Paling tidak semua dianjurkan untuk melakukan social distancing, physical distancing. Tapi kalau kita perhatikan di sebelah kanan, beberapa hari yang lalu statistik menunjukkan masih meningkat. Jadi rupanya kita belum berada pada kurva yang menurun. Dan kalaupun itu segera tiba dan kita harapkan segera terjadi, kita masih panjang, Bapak Ibu Saudara, akan memasuki masa yang disebut fase the dance. Seperti kita naik kendaraan dengan jalan yang bergelombang. Dan itulah yang terjadi. Dan konon memang kita sudah harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Sampai vaksin ditemukan, dan saat itu pun kita juga masih harus hidup bersama dengan virus ini dan dengan penuh kehati-hatian tentu saja. Kita lihat grafik dari pengalaman negara-negara lain pada slide berikut ini. Ini beberapa negara yang sudah mengalami kurva menurun, beberapa yang sudah dikatakan bebas, tapi toh masih mengalami fase the dance. Fase di mana jalan masih bergelombang. Kita perhatikan gambar anak-anak sekolah di China yang sekolahnya sudah dibuka, mereka menggunakan face shield seperti tameng bening begitu untuk melindungi wajah mereka, dan mereka masih pakai masker. Dan ada juga yang dilengkapi dengan topi yang pakai semacam tongkat lunak begitu untuk saling mengingatkan mereka tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain. Nah, ini yang barangkali harus kita hadapi juga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Di slide berikut ini
Kita tahu pemerintah sedang berusaha agar 15 Juni sekolah mulai dibuka. Itu yang kami dapatkan informasinya. Walaupun tentu kita harus menunggu informasi resmi dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten masing-masing. Tapi pembukaan sekolah ini diberi catatan akan menggunakan sistem shift, artinya bergantian. Tidak jelas masih apakah bergantian separuh kelas masuk, separuh kelas belajar di rumah, sehingga terjadi physical distancing, atau bergantian kelas mana yang masuk, kita masih belum jelas. Tapi yang jelas ada protokol-protokol kesehatan yang perlu diterapkan. Dan itu yang kita hadapi. Nah, mari kita sekarang lihat skenario yang mungkin terjadi dan yang harus kita sikapi pada slide berikut ini. 4 skenario yang mungkin kita perlu antisipasi. Yang di atas itu adalah satu skenario di mana semua ini akan berlangsung cepat, lewat, kita selamat, dan yang bawah itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Memperhatikan uraian yang sebelumnya, rasanya yang shorter time atau waktu yang pendek ini mungkin harus ditinggalkan. Ini berbeda dengan ketika kita mengalami epidemi SARS, MERS misalnya. Nyaris waktunya singkat, relatif singkat, dan kita tidak merasakan apa-apa setelah itu. Semua kembali seperti semula. Kita bisa menggunakan persevering strategy. Ya, kalaupun sedikit lebih lama, mungkin ada retrenchment, beberapa perusahaan harus memotong gaji atau mungkin PHK, tapi juga nggak banyak. Ya, tergantung seberapa efektif kebijakan pemerintah. Itu yang ada di sebelah kiri dan kanan. Inefektif atau efektif. Tapi rasanya kita akan memilih di antara dua yang di bawah. Tentu kita tidak berharap chaotic skenario, tapi mungkin resilient skenario. Mari kita lihat di slide berikutnya apa yang bisa kita responi. Ya, yang atas rasanya tidak mungkin kita lakukan karena ini cukup panjang. Ada yang meramalkan 2 tahun lagi kita masih akan naik turun. Tentu kita perlu terus berhati-hati. Kita tidak jelas seperti apa persisnya, tapi kita perlu bersiap. Nah, model pembelajaran yang rasanya tepat adalah blended learning, yang memadukan antara pembelajaran dalam jaringan dan pembelajaran luar jaringan, yang harus kita kombinasikan dengan baik. Dan kita berharap bahwa kebijakan pemerintah efektif, termasuk dengan kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini sudah mulai digaungkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke bagian yang kedua. Di slide berikutnya, ada tantangan perubahan yang harus kita hadapi. Ada kesenjangan digital. Kita sendiri juga belum sepenuhnya terbiasa menggunakan teknologi. Kita tidak terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh, dan selama ini juga bahkan di jenjang perguruan tinggi, pemerintah sangat berhati-hati untuk tidak mudah-mudah mengizinkan. Tapi disrupsi COVID-19 memaksa semua berbagai jenjang mulai PAUD bahkan sampai perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dan mengandalkan teknologi. Nah, sekarang kita lihat di mana Indonesia. Ya, pada slide berikutnya kita akan perhatikan sebuah tayangan di mana negara-negara lain disandingkan, dan kita perhatikan di kolom sebelah kiri, ini adalah
jumlah orang pengguna internet. Prosentasenya Indonesia belum terlalu banyak. Kita masih kurang lebih sejajar dengan Kamboja, Myanmar, dan Laos. Vietnam masih jauh lebih banyak dari Indonesia. Ya, kita tidak bisa membandingkan dengan Singapura misalnya, yang sudah 80%. Dan di kolom tengah, ini adalah langganan fixed broadband per 100 orang. Dan kita juga masih sangat kecil di situ. Dan kolom yang paling kanan adalah harganya. Kalau kita perhatikan harga fixed broadband, ternyata di Indonesia masih cukup mahal. Inilah gambaran posisi kita. Tapi tentu kita tidak perlu terlalu kecewa. Slide berikutnya kalau kita membandingkan antara provinsi ke provinsi, DKI Jakarta itu sudah setara dengan Singapura, Malaysia, tapi kita punya daerah-daerah yang masih tertinggal. Jawa Timur masih sekitar 50%. Sedangkan Papua posisinya di bawah 20%. Nah, kesenjangan digital ini diukur dari satu indeks yang memperhitungkan 3 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah akses, yang kedua kemampuan atau ability, dan yang ketiga pemakaian. Artinya kalau bicara soal akses, kita tidak bisa berbuat banyak. Ini tergantung dari yang disediakan oleh pemerintah atau mungkin perusahaan Telkom misalnya yang menyediakan akses ini. Menteri Pendidikan kita mengatakan ini terkait listrik dan akses internet gitu ya. Tapi dua bagian yang di bawah, ability dan usage, itu tergantung kita. Ya, saya teringat di tahun 2009 kami sudah mulai mencoba melakukan pelatihan-pelatihan jarak jauh menggunakan teknologi. Pada saat itu akses internet juga masih sangat terbatas. Kami seringkali menyaksikan bahwa suaranya sudah nyampe tapi mulutnya masih ketinggalan begitu ya. Tapi tidak berarti kita tidak berlatih dan berusaha memakai. Sebab begitu nanti saatnya tiba, mungkin jaringan 5G tersedia, kita malah kelabakan masih menunggu harus pelatihan, tidak terbiasa memakai. Jadi inilah yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan, dan sebaliknya akses kita berharap pemerintah juga segera memudahkan semuanya. Nah, itulah bagian yang kedua. Kita sekarang masuk ke bagian ketiga, yakni di slide berikut ini kita lihat bangkit membangun model pendidikan masa depan. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Modelnya seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di slide berikutnya kita perhatikan visi pendidikan Indonesia 2035 yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tidak tahu ini mungkin belum secara resmi disebarluaskan, tapi inilah rumusannya. Mimpinya adalah membangun rakyat Indonesia, khususnya generasi muda tentunya, menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya itu, dan Pancasila tentunya. Saya ingin menggarisbawahi secara lebih khusus pembelajar seumur hidup. Ini tidak serta-merta terjadi. Ini harus dilatih sejak sangat dini. Mungkin sejak PAUD, SD, dan seterusnya. Tidak tiba-tiba orang bisa menjadi pembelajar mandiri yang seumur hidup itu ya. Nah, mari kita perhatikan juga
apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di slide berikutnya, pelajar Pancasila yang diharapkan SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada 6, mulai dari benalar kritis, mandiri, ini saya highlight secara khusus, mandiri, nanti ada kaitannya dengan model kita. Berakhlak mulia, kebinekaan global, ini bicara keberagaman. Lalu gotong royong, artinya juga bisa menjadi team player yang baik, bekerja sama, berkolaborasi, dan kreatif. Nah, pengembangan SDM unggul ini harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja, artinya tidak terpengaruh hanya intelektualitasnya saja, tapi utuh, begitu harapannya. Nah, mari sekarang kita lihat sekolah kita. Ya, di slide berikutnya saya meminjam sebuah model yang dipakai akhir-akhir ini sangat populer, ya, di slide berikut, yaitu sebuah business model. Di mana bisnis model ini kita pinjam, kita terapkan sebagai model sekolah kita, begitu ya. Di sebelah kanan biasanya kalau perusahaan itu namanya customer. Nah, saya sebut di sini adalah penerima manfaat, yaitu peserta didik dan juga orang tua mereka. Bagi sekolah-sekolah swasta, tuition fee atau uang sekolah itu dibayar oleh orang tua. Ya, mungkin juga ada dana bantuan operasional sekolah. Nah, merekalah sumber yang akan menghasilkan pendapatan bagi sekolah, tapi juga mereka perlu mendapatkan layanan, manfaat yang diberikan sesuai keunikan atau keunggulan sekolah. Nah, 2 kotak yang berwarna kuning ini harus match, harus sinkron begitu ya. Apa kebutuhan penerima manfaat, apa keunikan atau keunggulan sekolah yang bisa kita berikan. Bagaimana memberikannya? Melalui 2 hal yang berwarna orange atau jingga ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan relasi dengan penerima manfaat. Relasi ini sangat penting. Beberapa sekolah yang punya relasi yang sangat baik dengan orang tua tidak mengalami kesulitan selama masa COVID ini. Ada sekolah-sekolah yang sampai kelabakan karena orang tua protes, minta penurunan uang sekolah, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Juga anak-anak, kalau relasinya baik, mereka belajar juga lebih baik. Nah, sedangkan yang bawah adalah cara penyampaian jasa layanannya. Ini yang nanti kita perhatikan satu-satu. Semua ini, khususnya keunikan, keunggulan sekolah, itu bisa kita sediakan kalau yang hijau kita kerjakan. Kita punya sumber daya utama, yaitu guru khususnya ya, lalu punya kegiatan utama dan mitra kerja. Kita tidak bisa kerjakan semua sendiri. Dan akhirnya juga pendapatan dan biaya ini perlu balance. Sekolah manapun gitu ya, yang sehat, pendapatan dan biaya diusahakan harus balance. Diharapkan malah pendapatannya lebih besar supaya ada kesempatan mengembangkan. Walaupun sekolah termasuk non-profit organization atau organisasi nirlaba. Ya. Baik, dalam slide berikutnya kita perhatikan bagian yang pertama, siapa yang kita layani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di slide selanjutnya bahwa yang menerima manfaat itu adalah 2 bagian ini ya, 2 subjek ini. Para ortu, parents, itu biasanya generasi X dan generasi Y. Mereka mengalami hantaman juga akibat COVID ini. Beberapa di antaranya mengalami pemotongan gaji,
ada yang mengalami PHK, begitu ya. Dan tentu ini harus diantisipasi dengan baik oleh sekolah, bukan sekedar memberi potongan, tapi kalau bisa kita meringankan. Banyak orang tua yang harus mengeluarkan biaya ekstra karena anak-anaknya les, bukan les yang sifatnya mengembangkan keterampilan hidup atau hobi, misalnya musik atau apa, tapi les pelajaran. Dan ini tentu biayanya cukup besar. Kalau bisa kita sekarang harus membantu sedemikian rupa orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk anak les pelajaran di sekolah, mestinya harus selesai begitu ya. Nah, sementara anak-anak mereka adalah generasi digital, generasi Z dan generasi Alpha. Nah, selama COVID ini mereka malah sebagian besar jadi terbiasa dengan belajar jarak jauh. Walaupun saya harus akui ada juga yang mengalami struggling begitu ya. Nah, inilah penerima manfaat yang kita layani. Di slide berikutnya sekarang kita bicara tentang prosesnya ya, terkait dengan standar proses yaitu channel. Bagaimana kita mengirimkan layanan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum COVID ya layanan disampaikan di kelas. Tapi kalau sekarang kita harus membuat satu metode yang disebut dengan blended learning. Cara menyajikannya terpadu antara tatap muka dengan dalam jaringan, pakai Zoom dan sebagainya, ataupun di luar jaringan, tapi ini kalau sudah dibuka lagi sekolahnya ya, dan belajar mandiri. Dan sebagian besar belajar mandiri dalam jaringan, entah lewat televisi atau mungkin kita juga menyiapkan learning management system, Google Classroom, dan sebagainya. Nah, rupanya ini terjadi perubahan besar dibandingkan cara yang sebelumnya, yang perlu kita bahas baik-baik, kita siapkan baik-baik. Nah, standar penilaian juga berubah. Ini akan dibahas oleh Pak Krisnayana Yahya dalam webinar tanggal 30 Mei 2020. Tolong Bapak Ibu bisa mencatat, assessment akan dibahas di 30 Mei 2020. Nah, bagian berikutnya di slide selanjutnya kita perhatikan tentang relasi. Ini sekarang menjadi semakin sulit karena guru dan anak didik tidak bertemu tatap muka secara langsung, tapi melalui media. Bagaimana caranya kita tetap bisa membina hubungan relasi yang baik dengan anak didik kita? Semakin anak itu masih kecil tentu semakin sulit. Tapi bukannya tidak mungkin, beberapa sekolah dengan sangat kreatif bisa melakukan hal-hal ini. Bahkan ada guru-guru PAUD yang saya perhatikan bertemu tatap muka menggunakan Zoom, lalu memberikan kepada anak didiknya yang masih PAUD beberapa permainan, ya, mencari benda, menunjuk benda, bercerita, dan sebagainya. Dan itu terobosan-terobosan yang kreatif. Ada yang menggunakan Kahoot dan lain-lain, gitu ya. Lalu jangan lupa memperlengkapi orang tua. Di awal saya jelaskan orang tua ini juga shock, denial, frustrasi, apalagi kalau anaknya ada 4 di rumah berebut gawai, berebut akses internet, begitu kan? Dan tentu perlu mereka dibekali, didengar keluhannya, dan kita berharap orang tua mau mendampingi anak belajar. Dan dalam hal ini relasi sangat penting. Sekolah bisa menggunakan berbagai gadget, berbagai teknologi seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Ini adalah beberapa contoh yang bisa dipakai sebagai sarana komunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat value proposition apa yang bisa kita siapkan. Dan ini terkait Bapak Ibu Saudara dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang juga akan dibahas 30 Mei yang akan datang, begitu ya. Tapi saya mengingatkan 6 profil lulusan yang
dicanangkan oleh Mendikbud pada tanggal 3 Mei yang lalu, yaitu mampu berpikir kritis, mandiri, berkarakter luhur, cinta keberagaman, mampu berkolaborasi, gotong royong, dan kreatif. Ini kira-kira nanti akan dielaborasi menjadi standar kompetensi lulusan secara garis besar. Oke. Nah, pada slide berikutnya mari kita sekarang membahas lalu model pendidikan masa depan seperti apa yang mau kita bangun. Kami mengusulkan seperti ini, Bapak Ibu. Mengingatnya mudah, ya, belajar, bertumbuh, dan melayani. Learn, grow, and serve. Kenapa seperti ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Oke, di slide berikutnya kita mulai masuk menjelaskan tentang belajar, gitu ya. Oke, belajar atau learn. Bapak Ibu Saudara sekalian, di gambar sebelah kiri yang ditulis student agency itu, kita harus akui bahwa pada umumnya anak-anak kita itu masih ada di sebelah kiri yang disebut dengan compliance. Mereka belajar sekedar untuk memenuhi kewajiban. Ada anak yang masuk sekolah ya sekedar untuk memenuhi kewajiban karena kalau enggak orang tuanya marah gitu ya. Mereka belajar karena ada ulangan. Kalau enggak ya enggak belajar. Karena mau ujian. Nah, jangan-jangan sebagai guru kita juga bekerja karena pemenuhan kewajiban. Begitu banyak tugas administratif yang harus dikerjakan. Semua ya demi menyelesaikan kewajiban saya. Nah, kita sudah terbiasa Bapak Ibu untuk bekerja belajar dengan compliance. Nah, ini bukan merdeka belajar. Kalau mau merdeka belajar, kita harus beralih ke kanan. Di mana anak-anak itu punya passion, dibangkitkan motivasinya. Nah, ini penting melalui relasi ya. Di mana pelibatan anak, engagement, mereka terlibat, mereka aktif, itu bagian awal dari merdeka belajar. Lalu secara kemampuan untuk belajar mandiri juga perlu dibangun. Ini jauh lebih penting daripada mengajarkan fakta, daripada hanya sekedar mengajarkan materi atau konten. Nah, kalau kita mau menyiapkan pembelajar mandiri, apalagi nanti sepanjang hayat, maka ini harus dibiasakan sejak di bangku sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami hal ini, kami menyediakan video pembelajaran bisa diakses gratis. Fokus belajar daring bukan pada teknologi di YouTube. Ada video yang sudah disiapkan di sana, video terampil SLDP, nanti moderator akan menjelaskan lebih jauh. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu adalah belajar tuntas dengan flipped learning model. Kami mengusulkan agar ini menjadi alternatif dan sebetulnya ini alternatif yang tidak terlalu sulit menerapkannya dan justru akan menyiapkan anak belajar secara mandiri. Dan ini sangat mudah dilakukan karena masa-masa belajar di rumah ini. Biasanya kalau yang tradisional, konvensional, anak itu datang ke sekolah, masuk ke kelas, mendengarkan penjelasan guru, baru mendapatkan penjelasan pertama kali tentang konsep itu, ya gurunya yang jelaskan. Anaknya duduk, diam, dengar, mungkin setengah mengantuk begitu ya. Nah, mereka tidak ada persiapan apa-apa. Nah, guru berusaha dan biasanya hanya bisa mencapai lower order thinking skill dan jam pelajaran habis. Paling-paling memberi contoh soal. Nah, lalu guru yang baik kepingin anaknya belajar sampai ke higher order thinking skill. Belajar dengan cara berpikir tingkat tinggi. Diberi tugas, diberi PR, homework, yang levelnya analisis, evaluasi, dan mungkin juga creation begitu ya. Nah, kasihan anaknya. Tidak siap karena harus berpikir tingkat tinggi, gurunya tidak ada di rumah tentunya ya. Nah, ini yang mau kita shift menjadi belajar dengan cara
belajar dulu di rumah, bagian-bagian yang lower order thinking skill, anak bisa pelajari sendiri. Tentu dengan bahan yang disiapkan gurunya. Dan kesempatan juga bagi guru untuk memilah anak yang biasa tertinggal untuk mapel tertentu, anak yang average, dan anak yang gifted itu bisa dibedakan menggunakan learning management system yang baik. Mereka bisa belajar lebih lama dibandingkan temannya, begitu ya, atau diberi tantangan yang lebih besar, dan itu bisa dilakukan di luar kelas. Mereka mungkin melakukannya di rumah. Nah, nanti ketika di kelas suatu saat atau mungkin berjumpa daring tatap muka, dan ini bisa dilakukan, guru tidak perlu berceramah, tapi bisa diajak diskusi, berkolaborasi. Salah satu cara berkolaborasi itu bisa dengan Kahoot misalnya, begitu ya. Kahoot sedang sampai bulan September membebaskan premiernya, begitu ya, premiumnya bebas biaya, dan itu bisa dilakukan. Kami juga menyediakan contoh video bagaimana melakukannya. Nah, khusus untuk Flip Learning Classroom, ada video bagaimana mengenal dan menyelenggarakan ini, nanti bisa dijelaskan. Oke, kita pindah ke slide berikutnya tentang bertumbuh, Bapak Ibu. Bertumbuh, memang bertumbuh itu anugerah Tuhan. Kita hanya sebagai guru, orang tua bisa mungkin menanam, menyiram, menyiangi, begitu ya. Tetapi pertumbuhan itu anugerah Tuhan, tapi juga inisiatif dari anak. Ini yang perlu ditumbuhkan, perlu dimotivasi. Tentu pertumbuhan itu harus komprehensif, holistik, menyeluruh, tidak hanya kognitifnya saja. Itu yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jangan hanya kognitifnya, jangan intelektualitasnya saja, tapi juga spiritualitasnya, fisiknya sehat, ya, juga sosial dan emosional. Nah, dua bagian terakhir ini menjadi sangat penting akhir-akhir ini berdasarkan berbagai hasil riset. Anak yang mempunyai kecerdasan sosial emosional yang baik, itu keberhasilan akademisnya otomatis juga baik, dan bahkan nanti di dunia kerja. Dan ini perlu ditumbuhkan bersama-sama. Bagaimana menumbuhkannya? Anak harus dilibatkan, Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya menggunakan metode coaching atau mentoring. Nah, salah satunya metode yang digunakan oleh Sir John Whitmore, yaitu namanya GROW, singkatan dari Goal, Reality, Options, and Will. Jadi anak dibiasakan untuk mulai menetapkan apa targetnya. Kamu mau bisa seperti apa? Realitasnya seperti apa sekarang ini? Tidak perlu berkecil hati, mencari opsi-opsi untuk menyelesaikan, mencapai goal dari posisi sekarang. Nah, guru membantu. Ini tugas guru yang baru ini ya. Posisinya tidak berceramah tapi mendampingi anak. Dan tentu yang terakhir itu will, what next-nya. Will, apa yang dilakukan, harus ada tindakannya. Nah, seorang guru besar FKIP di NTU Singapura, namanya Eng Pak Ti, itu menggabungkan, menambahkan dua unsur, yaitu M dan E, monitoring dan evaluation, menjadi GROMI, gitu ya. Di Singapura ini beberapa tahun yang lalu, sejak 2004, itu sudah diterapkan bahkan di tingkat sekolah dasar. Anak-anak dibiasakan untuk mandiri. Nah, ini bagian grow-nya. Jadi learn dan grow sudah kita bahas, dan sekarang saya masuk ke serve di slide berikutnya, yaitu melayani. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berasik ria dengan learn, barangkali mungkin juga grow, ya, walaupun banyak ke learn-nya, walaupun itu juga masih compliance gitu ya. Tapi kita lupa bahwa anak itu juga perlu disiapkan untuk serve. Dibangun hati yang peduli. Nah, bagaimana caranya? Sebab kalau ini tidak dilakukan sejak awal, anak bisa sangat cerdas, mungkin sukses secara akademis, tapi egosentrisnya tinggi sekali.
Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kalau diharapkan budaya gotong royong itu muncul ya di Indonesia ya. Seringkali kalau hanya mementingkan kepentingan dirinya, kelompok di sekitarnya, Indonesia tidak akan bisa jadi negara besar. Kita harus bersama-sama, dan untuk itu ditanamkan, dilatih sejak awal. Misalnya yang sederhana apa? Anak itu bisa loh dijadikan peer teacher, ya, proses peer teaching, mengajar sesama teman. Anak yang di mapel tertentu unggul bisa dilatih jadi asisten guru. Saya pernah melihat di beberapa sekolah, anak SD kelas 1, kelas 2 bisa mengajari temannya gitu ya. Ya one to one atau one on one. Di kelas kelihatan begitu ya. Dan bisa juga dibiasakan membantu orang tua. Nah, ini perlu kerjasama dengan orang tua ya, membantu di sekolah, punya perhatian pada orang yang lebih tua, yang membutuhkan pertolongan, juga care terhadap lingkungan hidup. Nah, ini perlu dibiasakan semua. Jadi serve ini penting dimulai sejak jenjang yang paling dini. Jangan kita pikirkan, oh anak masih PAUD, masih SD, nggak perlu. Masanya lewat Bapak Ibu, sayang sekali. Nanti kalau sudah remaja, sudah terbiasa, egosentriknya tinggi, begitu ya. Mari kita lihat ini ya. Jadi 3 hal itu, learn, grow, dan serve. Oke. Nah, untuk bisa seperti itu, di slide berikutnya, secara cepat saya tunjukkan bahwa pendidik juga perlu dipersiapkan. Sebab ini guru adalah sumber daya utama. Saya mulai dari gambar guru sebagai SDM utama, lalu di bawahnya itu adalah gambar di mana pilihannya terletak pada kita. Kita mau jadi guru yang berdiri di depan kelas, jadi penceramah, rasanya itu udah lewat. COVID-19 membuyarkan gambaran ini, Bapak Ibu sekalian. Bukankah kalau kita berdiri di depan kelas, pakai masker, muridnya nggak ada, yang ada bangku, kosong. Ya, anaknya di rumah semua. Ini betul-betul disrupsi yang luar biasa. Nah, kita diingatkan harus beralih ke yang sebelah kanan itu ya, di mana guru ada di samping mendampingi, yang ada di tengah adalah peserta didik. Jadi namanya student oriented. Mereka harus kita kenalkan berbagai sumber belajar. Kita buatkan peta perjalanan belajar, roadmap-nya seperti apa. Jadi fungsi guru lebih pada sebagai coach, sebagai mentor, sebagai orang yang membantu membuatkan peta perjalanan belajar mereka. Ya. Nah, karena kita juga perlu mengintegrasikan teknologi, maka pelatihannya sebelah kiri nih. Guru harus punya kompetensi seperti ini. Inilah guru era digital. Tadi masih ingat, terlepas dari ada kesenjangan, tapi akses mungkin sulit, tapi ability dan usage, ya, kemampuan dan pemakaian teknologi itu tanggung jawab kita. Guru perlu belajar ini. 3 hal, bukan serta-merta hanya teknologi, tapi konten harus tetap dikuasai, pedagogi juga, dan dikombinasikan dengan teknologi. Semuanya ini menyatu. Dan itulah yang disebut dengan TPACK. Ya, TPACK itu ya, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Oke. Berikutnya, pada slide yang kita lihat adalah aktivitas utamanya. Saya ingin menyoroti 2 hal. Yang pertama adalah standar pengelolaan. Ini tugas pemimpin lebih banyak. Pemimpin pendidikan, kalau swasta juga termasuk pengurus, dan kemudian eksekutif dan kepala sekolah. Ada satu jargon, kita perlu belajar untuk memimpin, gitu ya. Khususnya era disrupsi ini, selama dan pasca disrupsi. Kita hadapi suasana yang berbeda, kondisi yang berbeda. Kita tidak bisa menggunakan intuisi biasanya saya begitu ya. Sekarang sudah berubah.
Mari kita bersama-sama belajar. Saya mengundang para pemimpin belajar. Kita belajar bersama-sama. Dan selain itu standar sarana prasarana rasanya juga berubah. Mungkin gedung sekolah bukan satu-satunya yang sangat penting. Barangkali WiFi ini ya, yang sekarang sangat dibutuhkan. Nah, itu yang kita amati untuk membangun value proposition, Bapak Ibu. Nah, yang bagian berikutnya yang tidak kalah penting adalah mitra kerja ya. Mitra kerja di slide yang selanjutnya ini kita lihat bahwa mitra kerja sekolah kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mitra, kita perlu bersama-sama dengan sekolah-sekolah lain. Kita perlu menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten sebagai mitra kita. Bagi sekolah-sekolah Kristen, mari jadikan gereja sebagai mitra. Ya, ada banyak fasilitas belajar yang sekarang ditawarkan secara gratis begitu ya, atau dengan harga yang terjangkau. Ada English Discoveries yang bisa dipakai untuk melatih guru-guru berbahasa Inggris. IndiHome memberikan pelayanan dengan harga yang relatif terjangkau. Ada Kipin Mobile yang juga menyediakan buku-buku pembelajaran digital begitu ya, yang bisa diakses secara digital. Ada pelatihan robotik misalnya untuk melatih STEM dan banyak yang lain. Dan kami juga menyediakan diri untuk menjadi mitra kerja Bapak Ibu semua. Kami menyiapkan materi-materi pembekalan, materi-materi pelatihan yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dan selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting adalah masalah pembiayaan. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, dua ini harus berimbang. Saatnya pada saat yang sulit ini justru bagaimana mengalokasikan budget pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit. Ya, walaupun kita tahu mungkin pemasukan berkurang, tapi tetap harus memfokuskan mana yang punya daya ungkit. Mana yang nanti multiplier efeknya ya itu besar. Itu yang harus didanai. Lalu kita harus inovatif mencari sumber-sumber pembiayaan yang lain. Beberapa sekolah misalnya mengajak anak didik dan orang tua untuk melakukan urban farming misalnya. Menanam sayur-sayuran dan sebagainya di rumah, lalu dibuat semacam koperasi. Dari biaya ini dana yang bisa terkumpul bisa membayar uang sekolah dan sebagainya. Bagi sekolah-sekolah swasta ini penting sekali begitu ya. Di samping dana operasional yang sekarang juga lebih bebas, setahu saya lebih fleksibel pemakaiannya, jadi kita bisa mengarahkan mana yang betul-betul punya daya ungkit. Oke, dan bagian yang terakhir yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara, saya tantang kita bersama-sama untuk memikirkan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Sebelah kiri itu selama COVID-19, di bagian bawah ada pasca COVID-19. Lalu ada yang kegiatan yang di-stop, ada kegiatan yang dimunculkan, yang bangkit begitu ya. Mari kita lihat satu-satu. Selama COVID-19 pasti ada kegiatan yang kita stop. Dan pasca COVID kita juga merasakan menilai kegiatan ini nggak perlu ternyata ya. Nah, maka kegiatan itu masuk di kotak merah. Aktivitas yang kedaluarsa. Ini saatnya kita melakukan refleksi. Bagian-bagian mana, kegiatan-kegiatan mana yang sebetulnya nggak perlu nih. Ya, kita lupakan ini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, bangkit, kuning itu, yang kuning, selama COVID nggak bisa dilakukan, tapi nanti setelah COVID ini reda, saya tidak bilang
lenyap begitu ya, reda, maka kita mulai kembali. Itu disebut aktivitas tertunda. Nah, bagian yang bawah itu disebut praktek-praktek lama. Ada yang tetap harus dikerjakan, begitu ya. Oke, kita kerjakan. Tapi yang lebih penting adalah sekarang yang atas, Bapak Ibu Saudara. Selama COVID muncul yang baru, yang bangkit. Misalnya blended learning. Pembelajaran dengan cara pakai digital ini. Ya, baik itu belajar mandiri maupun tatap mukanya. Apakah itu nanti kalau sudah pasca COVID kita akhiri? Kita kembali dengan cara kita yang lama? Ya, saya nggak tahu. Mungkin itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu saja sayang, itu hanya tindakan sementara, diakhiri begitu ya. Tapi kalau itu kita sepakat apa yang selama ini kita bangkitkan di selama COVID, masa-masa ini, lalu pasca COVID kita justru perkuat, itulah tindakan inovatif kita, yang hijau itu, Bapak. Dan ini adalah praktek-praktek baru. Dan sekarang ini kita ditantang untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, contoh sederhana yang tidak terkait dengan teknologi, misalnya, ya masalah kebersihan lah, mencuci tangan gitu ya. Kalau cuci tangan antri gitu, hal-hal baru, ya itu inovatif, melatih anak dan sebagainya, ya anak-anak khususnya yang muda usia, dan itu bisa jadi tindakan inovatif, termasuk yang menggunakan teknologi. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti direnungkan bagian-bagian ini, karena Bapak Ibu nanti akan ditantang untuk menuliskan di sebuah kuesioner, nanti moderator menjelaskan tindakan apa yang Bapak Ibu mau lakukan, ya, khususnya yang hijau itu Bapak Ibu, dan mungkin yang kuning gitu ya. Nah, saya ingin mengakhiri ini di slide terakhir. Bapak Ibu silahkan nanti jika ada pertanyaan, komentar, tadi sudah dijelaskan oleh moderator, kalau pakai laptop di sebelah kanan, kalau pakai mobile phone ada di sebelah bawah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akan ikuti tanggapan dari para panelis. Saya serahkan kembali pada Pak Erlangga. Terima kasih Pak Takim Andriono atas pemaparan materinya, luar biasa. Saya percaya setiap peserta yang mengikuti webinar pada sore hari ini pasti juga belajar banyak ya tentang proposal atau model pembelajaran atau model pendidikan pasca COVID-19. Selanjutnya, saya akan meminta para panelis untuk dapat menyiapkan diri dan kita akan mendengar tanggapan-tanggapan dari panelis-panelis yang tadi sudah saya sebutkan namanya. Untuk yang pertama, masing-masing akan memberikan tanggapan, kurang lebihnya maksimum 7 menit. Kita akan mendengar tanggapan dari 4 panelis pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Iskandar Adi Kusumo MBA. Bapak Iskandar, saya silakan. Terima kasih Pak Erlangga. Kami khusus menanggapi tentang kesenjangan sosial. Memang terjadinya kesenjangan sosial ini, nah ini kesenjangan sosial, ya. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, kita memang kalah di Jawa Timur, Jawa Barat ya juga kalah, tapi cukuplah nomor 3, ya. Dan daerah-daerah lain memang kurang. Kenapa terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan digital begitu tinggi? Ya, memang ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini terjadi karena seperti tadi disebutkan Pak Takim, akses, kemampuan, dan pemakaian. Kami tahu
bahwa kemampuan dari kita, ya, terutama anak didik dan pemakaian, ya, ini rendah sekali di Indonesia, terutama kemampuan. Ini terjadi karena kita tidak siap dengan adanya revolusi industri 4.0. Kalau dulu seperti saya produk lama, ya, itu ya komputer kita kenal, tapi komputer kita bisa menguasai, ya, teknologi lama seperti dulu saya diajari time and motion study, itu sudah kita kuasai semua. Tetapi dengan adanya jaringan ini, ya, dengan adanya Wi-Fi ini, kita langsung ketinggalan. Coba Ibu, Bapak, lihat di dunia sekarang ini. Bayangkan, toko-toko sepi, pasar-pasar sepi. Tetapi ya, belanja lewat online sangat besar sekali. Ini bukti bahwa banyak yang ketinggalan. Toko-toko itu banyak ketinggalan. Pasar-pasar banyak ketinggalan. Ini sering dianukan dengan dibicarakan atau dijelaskan oleh Rinal Kasali, ya, bahwa disrupsi ini akan, ya, melindas kita kalau kita tidak siap. Itu dari segi belanja saja, belum lainnya. Ya. Sekarang proses belajar mengajar, kalau sekolah yang tidak siap selama COVID ini, dia diam di rumah. Anak-anak diam di rumah. Tetapi mereka yang sudah siap, ya tetap belajar mengajarnya terus jalan. Karena mereka sudah siap. Ya, inilah karena adanya Wi-Fi, ya, ini yang akan menjadikan kita ketinggalan zaman. Kita sudah belajar komputer, tapi belum dalam jaringan. Dengan adanya jaringan, revolusi industri 4.0 mulai jalan. Sekarang anak-anak didik kita yang mengikuti, dia bisa membuat, ya, prakarya menutup korden, ya, lewat HP. Bayangkan itu. Menutup korden lewat HP, itu prakaryanya dia. Itu adalah kesenjangan sosial, apalagi bagi orang-orang tua seperti sekarang. Seperti disebutkan tadi oleh Pak Takin bahwa terampil, ya, bersama dengan MPKW juga, itu mengadakan training-training semacam begini. Kita punya itu pelajaran coding, ya, agar kita ini tidak ketinggalan di dalam kesenjangan ini. Coding ini sangat penting nanti di dalam memasuki dunia robot. Sangat banyak sekali kita kesenjang di dunia ini, jaringan ini. Dan juga kita tadi disebutkan bahwa terampil garis datar SLDP itu di YouTube-nya ini sudah ada berapa seri nih, ya, 8 atau 10 seri itu tentang pelajaran dalam jaringan. Yang disebutkan tadi Kahoot. Nah, ini kita minta juga dengan para peserta, umpamanya para peserta yang ingin sesuatu, ya, ngomong aja ke tempat kita, nanti kita bikinkan YouTube-nya, ya, yang bisa dipelajari sama. Ini biayanya ringan, ya, daripada ibu dan bapak dari Papua datang ke Surabaya belajar, namanya tentang Kahoot, ya, atau tentang lainnya. Cukup aja berkirim surat, nanti kita berkirim email, nanti kita buatkan pelajarannya lewat Kahoot. Kalau Zoom itu kan sudah bisa
bisa dilihat di YouTube bagaimana cara masuk. Ya. Jadi sangat besar lah kita ini ketinggalannya dengan digital, dunia digital. Terutama sekarang ini dikaitkan adanya Wi-Fi. Apalagi nanti kalau sudah Wi-Fi-nya sudah generasi 5, ya, itu Pak Takim yang sebagai presentator itu bisa hadir di tempat Bapak. Tapi bukan nyata, tapi hanya bentuk dan seolah-olah nyata. Saya kira itu cukup singkat. Terima kasih, Pak Angga. Ya, terima kasih Pak Iskandar atas tanggapannya dan membahas secara khusus tentang kesenjangan digital. Berikutnya mari kita akan mendengarkan dari Ibu Sarah Prasasti sebagai panelis berikutnya untuk dapat membahas tentang materi dari Pak Takim. Ya, terima kasih Pak Erlangga. Saya ingin menanggapi sedikit terkait dengan tantangan belajar dan relasi guru siswa pada slide yang ke-23. Iya, ini dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tantangan pembelajaran jarak jauh yang dihadapi oleh para pendidik dan siswa di berbagai wilayah mungkin saja berbeda satu sama lain. Jika kita mengacu kepada kesenjangan akses dan fasilitas digital antara di kota-kota besar dan di daerah. Namun sebenarnya ada satu tantangan yang sama dan sedang dihadapi oleh seluruh pendidik di penjuru Nusantara, tanpa kecuali. Tantangan tersebut adalah bagaimana kita menjaga motivasi siswa dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sebenarnya motivasi ini adalah kunci dalam model pembelajaran apapun. Namun teristimewa dalam pembelajaran jarak jauh daring ini, motivasi sebenarnya menjadi daya gerak utama. Karena motivasi inilah yang nantinya akan membantu siswa berproses menjadi pembelajar yang mandiri. Begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, memang siswa kita sekarang masih ada di kiri dan mereka mengikuti pembelajaran hanya untuk pemenuhan kewajiban saja. Tetapi kita dapat mendorong mereka untuk terlibat lebih jauh, menuju ke engagement. Salah satu caranya adalah dengan memotivasi siswa agar terlibat. Itu caranya adalah dengan kata kunci minat. Kita harus menyediakan wadah, mewadahi minat mereka. Dalam mata pelajaran apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara ampu, sebetulnya kita selalu bisa memberikan opsi atau pilihan tugas yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Saya memberi contoh satu, misalnya, mata pelajaran bahasa Inggris. Itu kan memang sangat terkait dengan kemampuan verbal. Namun sebenarnya, reading passage atau teks bahasa Inggris tidak selalu harus diikuti dengan tugas menjawab pertanyaan atau mengerjakan pilihan ganda. Terbuka opsi tugas bagi anak selebar-lebarnya sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Kita bisa misalnya memberikan opsi tugas bagi anak dengan gaya belajar visual atau anak yang berminat pada seni misalnya untuk membuat semacam comic strip dalam bahasa Inggris terkait dengan teks tadi atau reading pages tadi. Mengapa kita harus memberikan opsi atau pilihan pada siswa? Karena siswa yang memiliki pilihan itu akan mengembangkan sense of autonominya. Nah, pada saat siswa mempunyai sense of autonomy, kemudian digabungkan dengan responsibility atau tanggung jawab, maka akan terbentuklah secara perlahan pembelajar yang mandiri. Kelak pembelajar yang mandiri ini kita harapkan akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Begitu. Itu satu hal, bahwa minat harus tetap kita wadahi. Sisi lain yang saya ingin tambahkan adalah relasi guru dan siswa yang perlu kita jaga dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Pada situasi saat ini, kita pendidik itu
betul-betul berfokus dan dikejar waktu untuk mempersiapkan diri kita agar terhubung secara konten dan metode. Terkadang kita tidak benar-benar memikirkan bagaimana kita bisa terhubung secara interpersonal, yaitu memberikan dukungan psikologis pada siswa. Jadi kalau kita terhubung pada siswa itu cenderung menjelaskan kontennya, kemudian memberikan penugasan. Tetapi kita tidak betul-betul terhubung secara interpersonal. Nah, kita perlu memastikan bahwa kita selalu memberikan feedback dan dukungan psikologis bagi siswa. Bisa melalui email, grup WhatsApp, podcast, atau apapun gitu ya. Kita juga perlu tetap memberikan dukungan pada siswa yang secara akademis memang membutuhkan bantuan. Jadi memang seringkali pembelajaran jarak jauh ini atau daring ini kita harus berhati-hati supaya tidak sampai kita kehilangan personal touch gitu ya. Satu kedekatan atau relasi dengan siswa harus kita tetap jaga. Jadi pada prinsipnya saya ingin menyimpulkan bahwa efektivitas dari pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya tergantung dari bagaimana kita memadukan konten, metode atau pedagogi dan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran saja. Namun juga bagaimana kita menggunakan 3 hal itu untuk membangun motivasi siswa. Karena bagaimanapun motivasi ini adalah kata kunci. Kalau seorang pakar pendidikan mengatakan bahwa di dalam pendidikan itu sendiri ada 3 hal yang penting, yaitu motivasi, motivasi, dan motivasi. Gitu. Jadi kita jaga motivasi para siswa. Jadi kita tidak boleh hanya terlalu berfokus kepada konten, kepada hal yang pedagogi atau metode, tetapi juga kita membina relasi dengan siswa dan tetap di dalam kerangka itu semua, apapun bentuk pembelajarannya, kita memperhatikan dan mewadahi minat siswa secara gaya belajar yang berbeda-beda. Saya rasa itu saja, Pak Erlangga, dari saya. Baik, terima kasih Ibu Sarah atas tanggapannya. Dan saya langsung saja ke panelis yang ketiga. Saya undang Ibu Ami Iwani PhD untuk bisa memberikan tanggapannya. Silakan. Terima kasih Pak Erlangga. Saya akan mencoba menanggapi tentang kompetensi guru era digital yang tadi disampaikan melalui slide yang ke-26. Mengingat saat ini sekolah dan guru-guru tentunya sedang sibuk untuk mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Namun saya percaya tidak lama kemudian, mungkin sekitar awal Juni, itu sudah mulai disibukkan dengan hal yang lain, yaitu mempersiapkan tahun ajaran yang baru 2020-2021, yang sampai saat ini masih penuh dengan tanda tanya, begitu ya, penuh dengan tanda tanya apa yang sebenarnya yang real akan kita hadapi. Tapi yang pasti ada sesuatu yang baru yang di sana. Kalau tadi disampaikan bahwa kita ditantang untuk memikirkan tentang inovasi yang baru. Apa yang akan kita lakukan saat sekolah nanti kembali buka dengan skenario yang nomor berapapun, karena sekarang sudah ada beberapa skenario terkait dengan masalah COVID ini. Dan berdasarkan dari pengalaman yang kita alami saat ini, saat masa COVID, apa yang baru yang ada di sana? Dari 3 hal yang saya perhatikan di sini dari gambar dari TIPEC ini berbicara tentang konten. Pertanyaannya adalah, apakah konten yang akan kita berikan nantinya di tahun ajaran yang baru sama? Apakah sama? Tadi sempat dikatakan oleh Pak Takim, oh mungkin sepertinya ini nggak perlu. Ternyata ini adalah bagian kayak yang kalau kita menggunakan metode flip classroom, ini bisa mendorong anak-anak untuk belajar mandiri, itu mereka bisa belajar sendiri. Kemudian, dengan konten-konten yang mungkin diperbaharui nanti, saya juga mengajak kita semua untuk memikirkan tentang pedagogi. Dengan cara bagaimana kita akan masuk di tahun ajaran yang mendatang nanti.
apakah gambaran di sebelah kanan itu tentang guru yang memberikan seminar begitu masih akan lekat dengan kita, ataukah kita sudah mulai berpindah masuk ke gambaran dengan pola yang guru sebagai fasilitator dan memberikan pengalaman belajar yang mendorong kepada merdeka belajar kepada anak-anak didik. Satu hal yang cukup unik dari survei yang dilakukan oleh KPAI, ternyata saat ini itu ada 43% jumlah yang cukup besar dari responden itu banyak menggunakan Zoom. Ya. Jadi banyak sekali yang menggunakan Zoom begitu untuk mengajar. Dan dari survei yang lain juga dikatakan Zoom itu masih populer saat ini, walaupun sudah mulai kalau dari sisi apps itu sudah mulai ada apps yang lain, tetapi mungkin saya tidak sebutkan merek ya, mungkin bukan hanya Zoom, tetapi video conference itu banyak sekali digunakan. Kenapa? Karena video conference ini sebenarnya menggantikan model seminar tadi, kalau muridnya tidak hadir di depan beneran begitu, tapi paling tidak digantikan, jadi sebenarnya pasti pakai cara yang lama, tetapi yang dihadapi adalah layar monitor saat ini. Pertanyaan saya adalah, kalau kita memakai alat video conference, apakah kita tahu fitur-fitur yang disediakan di dalam satu alat itu? Nah, ini kita sudah masuk ke dalam teknologi yang berkaitan dengan pedagogi, dan kita bisa menggunakannya secara maksimal untuk mencapai satu pembelajaran yang sangat interaktif, yang mendorong hubungan antara guru dan murid itu tetap berlangsung dengan baik walaupun saat ini dibatasi dengan hanya melalui layar monitor. Seperti itu. Ini menjadi tantangan kita bersama. Saya secara pribadi saya paling suka pakai Zoom karena menurut saya Zoom ini punya fitur yang cukup lengkap sebagai alat video conference, dan saya sedang tidak melakukan advertisement untuk Zoom, tetapi saya sebagai pengguna saya suka karena saya tahu fitur-fitur yang ada di dalamnya dan bagaimana menggunakannya di dalam kelas-kelas supaya bisa tetap menjaga hubungan dan motivasi belajar dari para siswa. Untuk itu, rekan-rekan pendidik di tanah air, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama, kita yang saat ini menghadapi hal yang sama, dalam konteks kita sendiri tentunya, mari kita bukan hanya mendorong nantinya menciptakan merdeka belajar bagi para siswa, tapi kita boleh mulai dari diri kita sendiri. Menjadi orang-orang yang merdeka belajar, yang mau mencoba untuk mengaplikasikan, belajar hal-hal yang baru, teknologi yang baru, memikirkan konten-konten yang mungkin tidak akan sama dengan masa sebelum COVID. Pendekatan-pendekatan mengajar yang baru, yang mungkin akan ada nantinya. Mari kita menjadi orang yang berani untuk membebaskan diri kita sendiri, menjadi orang yang mau belajar, yang saya percaya nantinya pasti akan tertular kepada siswa-siswa kita. Itu mungkin yang saya tanggapi. Terima kasih, Pak Erlangga. Ya, terima kasih Bu Ami sebagai panelis yang sudah memberikan tanggapan. Dan berikutnya adalah Bapak Yanuar sebagai salah satu panelis yang akan bergabung atau memberikan tanggapan. Silakan Pak Yanuar Budiman. Selamat siang. Ya, selamat sore Pak. Ya. Sedikit gangguan di saya, tapi saya saja. Kita dan presentation saya slide pertama. Ya, bisa ditayangkan ya. Ya, sudah Pak. Ya. Kelihatan Pak di saya. Ya. Jadi di sini dari Dignas beberapa pembahas yang akhirnya hasilkan beberapa, yakni apa?
sebelah kiri kejadian dan di sebelah kanan kita ingin mana kita mau hanya itu mau bagaimana. Mungkin bisa. Tapi yang menarik pertama ubah dari belajar keharusan dirubah menjadi kesukaan. Nah, itu gas melakukan itu adalah sistem juga sehingga para pemangku kepentingan bisa dapat dengan lebih. Lalu yang juga cukup menantikan itu ada cara belajarnya tidak melalui kelas lagi, tetapi yang disusupi dengan menggunakan teknologi online. Sekarang saya akan ke tempat yang oleh Pak Takim dalam menghadapi perubahan. Kita harus memastikan budget tempat-tempat yang mempunyai daya dan maaf Pak Yanuar, karena suaranya terdengar sangat putus-putus. Ya, baik. Ya, karena suara terdengar sangat putus-putus dan kita juga tidak dapat mendengar secara utuh, maka kita akan langsung kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta webinar, selama tadi mengikuti presentasi materi, sudah menuliskan di bagian pertanyaan yang ada di sebelah kanan kalau pakai laptop, dan di bawah kalau pakai gawai. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bacakan, dan nanti Pak Takim beserta dengan Bapak Ibu panelis akan berusaha untuk bisa memberikan jawaban. Nah, ada begitu banyak pertanyaan, tentu tidak bisa di-cover dalam 20 menit ini, tapi saya mencoba untuk melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang serupa, sehingga ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua, dan kita bisa belajar melalui jawaban-jawaban dan diskusi daripada panelis dan juga narasumber. Ada dari Ibu Luciana Chandra. Ya, Ibu Luciana Chandra, pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana dengan pembangunan karakter dalam pembelajaran daring ini? Karena karakter harus diteladankan, sedangkan waktu tatap muka bisa sangat terbatas. Itu pertanyaan yang pertama. Silahkan Bapak, Ibu, atau Bapak narasumber, Pak Takim, atau Bapak Ibu panelis bisa menanggapinya. Silahkan. Ya, para panelis juga bisa ikut nimbrung begitu ya. Terima kasih Bu Lucy tadi menanyakan. Memang dicanangkan dengan sangat intens oleh dinas, khususnya yang saya tahu Dinas Pendidikan di Kota Surabaya, itu sangat menekankan penguatan karakter selama belajar dari rumah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana ini justru anak kita terpisah jauh begitu kan? Nah, satu yang saya usulkan adalah kerjasama dengan orang tua. Itu yang paling penting. Karena sebetulnya orang tua itu adalah guru pertama dan guru utama, khususnya tentang nilai-nilai, tentang pengembangan karakter begitu ya. Nah, memang sayangnya tidak semua orang tua siap. Dan untuk itulah maka guru bisa menyediakan bahan-bahan yang barangkali sifatnya itu berupa kisah-kisah yang menarik. Lalu meminta anak untuk katakanlah memberi tanggapan. Nah, tanggapannya bisa macam-macam caranya ya. Mungkin menulis puisi, menggambar, apa saja. Dan itu bisa kita perhatikan nanti pada assessment-nya. Nah, ini yang menarik. Tapi saya pikir assessment ini kita tunggu sampai tanggal 30 ya Pak Erlangga. Ya. Nah, namun saya beri satu contoh sederhana saja. Bicara tentang karakter begitu ya, masalah kepedulian.
Ada kisah yang sempat viral di WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Seorang nasabah bank yang ngeyel begitu ya. Nah, itu kan menarik. Ternyata bahwa dia dengan enaknya lalu tidak pakai masker, mau masuk, ditegur, lalu harus kembali, dia balik, pinjam maskernya jukir. Itu kan contoh yang ya ini terkait nalar, tapi juga terkait karakternya. Gitu. Ya, jadi contoh-contoh itu. Ada gambar yang juga menarik terkait COVID ini. Orang disuruh antre physical distance, suruh ngantri ini, diberi jarak, dikasih lingkaran-lingkaran tempat berdiri begitu ya. Nah, ngantrinya cukup lama, mungkin juga capek barangkali ya. Lalu yang terjadi apa? Yang disuruh berdiri di situ itu cuma sandalnya. Sedangkan orangnya kumpul di satu tempat, duduk bersama-sama, tidak ada physical distancing. Yang physical distancing itu adalah sandalnya. Nah, ini kan apa ya? Tapi jadi artinya selama masa COVID pun sebetulnya kita bisa menanamkan karakter, ya, termasuk menjaga kebersihan, membantu orang tua dan sebagainya. Itu bisa diprogramkan menurut saya. Saya kira itu, Pak Erlangga. Ya, baik. Nah, berikutnya Pak Takim ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan serupa, tapi saya akan bacakan berikut ini. Dari Ibu Rini. Apakah model blended learning juga akan menjadi model belajar masa depan untuk level PAUD dan TK, Pak Takim? Ya. Mengingat pendidikan anak usia dini masih membutuhkan banyak interaksi. Juga datang dari Bu Margareta Esther. Bagaimana contoh mengaplikasikan metode GROW di tingkat PAUD? Ya. Kita jawab dulu yang blended learning. Ya. Di Malaysia, Kementerian Pendidikannya itu secara khusus mendesain, bahkan bukan hanya blended learning, tapi flipped classroom untuk anak-anak PAUD. Nah, ini menarik ya, bahwa anak PAUD juga bisa loh. Bagaimana caranya? Saya beri contoh sederhana. Biasanya guru PAUD itu kan storytelling ya, bercerita begitu kan. Anak-anak berkumpul in circle dalam satu lingkaran, kemudian gurunya menceritakan sesuatu. Nah, sekarang coba diubah, di mana cerita itu sudah dibagikan terlebih dahulu dan orang tuanya yang bercerita. Atau kalau itu berupa video sudah ditonton bareng orang tuanya, gitu kan? Nah, ketika nanti anak sudah sampai di kelas, guru tidak bercerita seperti yang sebelumnya, tapi guru lebih banyak bertanya dan anak yang bercerita. Ini kan bahwa flip classroom bisa dilakukan sejak dini, begitu ya. Karena tujuan utama flip classroom itu adalah membangun keaktifan passion of learning-nya itu. Jadi tidak berarti tidak bisa ketika itu diterapkan di anak usia dini. Bisa. Kita butuh kreativitas saja. Saya kira itu Pak Erlangga. Ya. Nah, satu lagi yang soal tentang itu ya. GROW tadi Pak. Ya. GROW ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkannya ya? Aplikasikannya metode GROW di PAUD Pak. Ya, saya GROW memang kalau di beberapa tempat Singapura misalnya secara resmi itu diberikan ketika anak sudah di sekolah dasar begitu ya, kelas 3, kelas 4 SD. Bagaimana mungkinkah itu dilakukan di PAUD? Ya memang tidak mudah, tetapi bukannya tidak bisa. Artinya bentuknya jauh lebih sederhana, disederhanakan begitu. Misalnya, guru itu apa sih sebetulnya? Itu mau menanamkan tanggung jawab belajar, tanggung jawab ketika dia menjaga mainannya, begitu kan? Itu bisa dilakukan, tapi kalau PAUD ya mesti tanggung bersama dengan orang tua. Nah, kalau anak sudah TK menjelang SD itu sudah lebih bisa diajak untuk berkolaborasi ya dengan pendampingan orang tua. Katakanlah misalnya anak itu kepingin bisa menyanyikan sebuah lagu begitu ya. Nah, atau kepingin membeli sebuah benda begitu.
Orang tua bisa ngajak kok. Oke, itu kan tujuanmu. Sekarang saya nggak punya duit nggak punya gitu kan. Yuk menabung gitu kan. Nah itu kan salah satu opsi. Jadi anak diajak untuk melihat bahwa tujuannya di mana. Sekarang dia nggak punya duit, maka opsinya apa? Menabung misalnya. Nah nanti tindakannya ya harus rajin menabungnya gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi banyak cara sambil bermain. Ya tentu tidak dalam konteks yang seserius kalau anak SMP, SMA. Saya kira itu Pak Erlangga. Iya, terima kasih Pak Hakim. Ada satu pertanyaan lagi masih bisa Pak? Ya, satu lagi mungkin ya. Baik. Iya. Nah, ini mungkin lebih sedikit teknis. Platform atau aplikasi digital apa dari Pak Nur ini? Platform atau aplikasi digital apa yang Bapak rekomendasikan untuk menyelenggarakan blended learning yang efektif dan efisien? Ya, sebetulnya untuk blended learning itu dibutuhkan untuk bisa belajar mandiri perlu learning management system, ya, sebuah platform LMS di mana kita bisa mengatur, mendesain minggu pertama belajar apa dan sebagainya di sana. Jadi RPP-nya diterjemahkan di situ, lalu juga materi-materi bisa diletakkan di sana. Ya. Nah, LMS itu banyak sih. Ada yang free of charge, asal bukan yang premium. Jadi misalnya seperti Edmodo, Schoology, dan sebagainya. Mungkin juga Google Classroom ya. Masuk Google Classroom. Ya. Itu bisa. Atau yang lebih serius, saya nggak tahu Pak Nur mengajar di jenjang apa. Ada sekolah-sekolah yang memang punya ahli IT itu menyiapkan pakai Moodle misalnya. Ya. Nah kalau ini servernya harus disiapkan di sekolah atau mesti harus bayar di cloud. Tapi kalau nggak mau biaya itu semua, ada kok Google Classroom itu kan nggak usah mikiri server kita. Ya. Schoology, Edmodo itu bisa dipakai untuk itu. Dan yang penting adalah kita bisa berkomunikasi dengan anak, anak bisa bertanya, berdiskusi dengan sesama teman, dengan gurunya, bahkan parents itu bisa dilibatkan. Jadi orang tua bisa ikut di situ, hanya bisa melihat anaknya tentu ya, tidak bisa melihat yang lain. Nah, plus satu lagi kalau yang kita perlukan untuk belajar jarak jauh selama masa COVID ya seperti ini, perlu ada apakah itu Zoom, ya, membuat cloud meeting. Saya kira itu Pak Erlangga yang bisa saya sarankan. Ya, masih ada 4 menit Pak. Kalau satu lagi ini, ini kaitannya ada beberapa yang ditanyakan, tapi Bu Eni Veronica ini menanyakan model pendidikan pasca COVID seperti apa yang cocok untuk jenjang SMK. Nah, ini terkait dengan ada satu pertanyaan yang bicara atau menanyakan tentang bagaimana proses yang tadi diusulkan itu juga bisa menjawab anak-anak dalam rangka mereka melakukan ini Pak, praktikum atau di sains atau di IPA ya. Ya. Kaitannya dengan praktikum. Betul. Sangat bisa Pak Erlangga dan Bu siapa Ari ya. Iya. Ya, jadi anak SMK memang lebih banyak praktek begitu ya. Tapi untuk bisa melakukan praktek itu kan butuh mempelajari teorinya, juga mempelajari prosedur ya barangkali ya, teknis melakukan. Nah sebetulnya kita bisa menyiapkan anak-anak itu untuk belajar lebih dahulu supaya kita tidak habis waktu. Kadang-kadang saya melihat guru mengajak anak sudah sampai di lab nih, tapi ceramah dulu, ya mengenalkan alat dan sebagainya, habis 1 jam pelajaran hanya itu kan. Dan itu bisa dilakukan terlebih dahulu di rumah. Bahkan sekarang juga cukup banyak software-software yang menyediakan pelatihan-pelatihan ya tergantung apa yang kejuruannya itu bisa disimulasi, sudah bisa melakukan duluan di rumah.
menggunakan software dari daring, misalnya mau melakukan ngelas gitu ya. Nah, itu kan ada tata caranya. Nah, tata caranya sudah bisa dibuatkan di software. Kalau dia salah melakukannya, itu ada tandanya keliru gitu kan, berarti dia sudah belajar ya. Sehingga ketika di sekolah atau di lab itu sudah dilakukan dengan lebih lancar, tidak usah keliru-keliru terlalu banyak begitu kan, sudah persiapan lebih baik gitu. Saya kira itu Pak Erlangga. Iya. Terima kasih Pak Takim atas jawaban-jawaban dari pertanyaan. Tentu siang atau sore ini kita tidak bisa jawab semuanya, tapi paling tidak kita sudah bisa mendengar dan mendiskusikan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, dan nanti akan ditampilkan juga di website dari mulai tanggal 22 sampai tanggal 26. Ya, terima kasih Pak Takim. Kami akan mencoba menjawab secara tertulis. Baik, iya. Jadi nggak libur ini ya menjawab. Ini terus berlanjut Pak setelah acara ini Pak ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Takim. Dan juga terima kasih untuk para peserta. Tapi webinar kita belum selesai ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap ada bersama dengan kita pada sore hari ini, dan saya percaya kita belajar banyak, dan mungkin banyak dari beberapa dari kita merasa overwhelmed ya. Waduh, ini harus banyak yang dikerjakan. Kami tidak mampu atau akses terbatas dari bagaimana dengan assessment-nya dan seterusnya. Dan ada begitu pertanyaan-pertanyaan, dan paling tidak memang webinar ini tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Tapi paling tidak dalam fase awal ini sudah menggelitik kita atau membuka wawasan kita, dan dari sini kita akan terus belajar. Tapi satu hal yang kita bisa take away atau kita bisa ambil dan bawa pulang dari webinar pada sore hari ini adalah model yang dipropose, yang diajukan, diusulkan oleh para sumber kita, yang model pendidikan pasca COVID-19 yang kita bisa singkat dengan 3 huruf, yaitu yang pertama learn, grow, dan juga serve. Di learn, belajar, grow, bertumbuh, dan juga serve, melayani. Ada banyak faktor, ada banyak komponen di dalamnya yang terkait bagaimana kita bisa mengimplementasikannya, tidak hanya kepada murid ya, tapi juga terlebih dahulu dimulai dari guru atau para pendidik, yang juga bagaimana kita membangun relasi dan semua stakeholders, termasuk juga dengan pengurus yayasan, guru, tenaga pendidikan, dan juga murid, termasuk orang tua. Jadi learn, grow, dan serve. Biarlah ini jadi satu pembelajaran yang kita bisa bawa pulang dan renungkan dan diskusikan dengan teman-teman kita di yayasan pendidikan masing-masing. Tapi berikutnya ada beberapa pengumuman penting yang saya akan sampaikan pada sore hari ini. Ada info tentang kuesioner. Jadi ada 3 macam form, ya, 3 macam form yang Bapak Ibu para peserta webinar sore hari ini perlu isi. Yang pertama adalah form survei guru, dan kami juga bisa melihat tadi ada beberapa guru yang sudah masuk dan mengisi survei form guru ini. Hanya untuk para pendidik yang bisa mengisi ya, hanya untuk para pendidik atau guru yang bisa mengisi form survei guru. Berikutnya ada form sertifikat. Jadi kami akan memberikan e-certificate kepada para peserta yang sudah mengikuti ini sampai akhir. Tapi Bapak Ibu peserta tolong isi form sertifikat ya. Form sertifikat ini juga memastikan atau memberikan kesempatan kita untuk memberikan konfirmasi untuk nama dan alamat email yang benar. Nama dan alamat email yang benar yang Bapak Ibu harapkan bisa dituliskan di dalam e-certificate yang akan kami bagikan. Dan yang terakhir ada form webinar. Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kelangsungan atau perkembangan dan pertumbuhan webinar-webinar selanjutnya. Oleh karena itu kami meminta waktu dari Bapak Ibu peserta untuk bisa mengisi form webinar ini, ya, questionnaires ini. Jadi dilaksanakan setelah webinar ini selesai atau hari ini juga sekarang bisa diakses ya, diakses. Itu 3 form yang perlu
Bapak Ibu peserta isi. Sekali lagi, form survei guru, sertifikat, dan juga webinar. Ya, ada 3 form. Dan berikutnya info tentang video online series, ya. Video online series, jadi pelajaran-pelajaran atau informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, Pak Takim, dapat diakses melalui YouTube Terampil/SLDP. YouTube channel Terampil/SLDP. Jadi ini tolong Bapak Ibu bisa akses, dan Bapak Ibu kalau menginginkan materi-materi sudah ada di sana, ya. Sekali lagi di YouTube channelnya Terampil. Berikutnya, info tentang webinar selanjutnya akan diadakan pada tanggal 30 Mei. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya belum sempat baca dan belum didiskusikan berkaitan dengan assessment. Nah, Bapak Krisnayana Yahya 30 Mei 2020 akan membahas secara khusus topik sebagai berikut, mendesain assessment sebagai pemberdaya belajar. Jadi bagaimana assessment yang kita berikan kepada murid-murid kita tidak hanya mengukur atau sebagai alat evaluasi saja, tapi juga menjadi alat untuk memberdayakan proses belajar mereka. Dan itu akan diadakan webinar tanggal 30, hari Sabtu 30 Mei 2020, pukul 10 sampai pukul 12 siang. Baik, berikutnya adalah info tentang materi pembekalan untuk para orang tua. Materi pembekalan untuk para orang tua, jadi tidak hanya untuk pendidik dan juga pengurus yayasan, tapi juga untuk orang tua akan segera tersedia di platform ini. Ya, akan tersedia di platform ini. Tersedia mulai tanggal 26 Mei tahun 2020. Dan yang terakhir, info pertanyaan tertulis peserta akan direspon oleh para narasumber. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah menulis di kolom sebelah kanan maupun di bawah gawai Bapak Ibu, jangan khawatir Bapak Ibu. Para narasumber, tadi Pak Takim sudah memberikan komitmennya untuk bisa menjawab secara tertulis, dan itu akan bisa diakses, dibaca sampai tanggal 26 Mei. Jadi 22 Mei sampai 26 Mei. 22 sampai 26 Mei. Demikianlah beberapa pengumuman. Kami semua berharap seluruh materi dan webinar yang dilaksanakan pada sore hari ini dapat paling tidak menjawab kebutuhan Bapak Ibu sebagai pendidik maupun yayasan pendidikan dimanapun ada. Sebagai penutup, saya berdoa dan bersyukur untuk webinar yang dapat berjalan dengan baik sore hari ini. Dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tapi saya akan memimpin dengan iman Kristen. Mari kita semua ambil waktu pada sore hari ini, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berjalannya webinar pada sore hari ini dengan lancar. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap peserta yang boleh dan bisa bergabung dari berbagai macam provinsi dan 26 kota kabupaten. Tuhan, kami berdoa, biarlah webinar yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dan paling tidak menjadi bahan pertimbangan dan diskusi kami berikutnya, supaya kami juga boleh bertumbuh dan menjadi pendidik-pendidik yang lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap materi yang sudah kami terima tidak pernah menjadi sia-sia, tapi menjadi bahan dan materi bagi setiap kami untuk terus maju dan bahkan siap menghadapi situasi yang baru setelah COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih, memberkati secara khusus Tuhan bagi narasumber kami, Bapak Takim Andriono dan seluruh panelis yang sudah terlibat di dalam webinar pada kali ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat Tuhan dan terus memakai mereka berdampak bagi pendidikan di Indonesia dan kontribusi mereka nyata bagi pendidikan di Indonesia, dan juga ya Tuhan kiranya mereka terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan.
menyerahkan setiap kami yang menjadi peserta dan juga seluruh tim teknis yang ada di balik layar sehingga webinar pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi atas nama panitia dan seluruh penyelenggara MPKW maupun Yayasan Terampil Indonesia dan juga Yayasan Pendidikan Visi Misi. Saya Erlangga Dharma mohon pamit dan Tuhan memberkati kita semua.